Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas hanya 10 menit seperti biasanya. Dan materi kali ini yang saya bahas adalah agama melarang sesuatu, tapi banyak orang yang tidak tahu sehingga melakukan hal ini. Sesuatu yang dilarang agama sebenarnya itu memang banyak yang dimengerti orang, tapi karena ilmunya tidak tahu, maka orang tersebut itu sering mengabaikan larangan tersebut. Dan kali ini yang kubahas adalah larangan di dalam agama, larangan dalam melakukan sesuatu yang berlebihan atau yang boros-boros tersebut. Seringnya orang menganggap orang yang berlebihan atau boros itu adalah suatu hal yang istimewa yang patut dibanggakan. Padahal agama itu melarang kita sebagai hamba yang beriman, sebagai umat Islam yang beriman, itu melarang untuk berlebihan. Berlebihan dalam segala hal, seperti berlebihan dalam berdandan, berlebihan dalam memasak makanan, terkecuali memasak makanan yang berlebihan itu dibagi-bagikan ke tetangga. Tapi jika memasak makanan itu berlebihan sehingga makanan tersebut itu sampai dibuang dengan cuma-cuma, itu termasuk perbuatan yang tercela dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berlebihan yang kedua adalah berlebihan ketika kita menggunakan energi. Maksudnya energi seperti menggunakan energi listrik atau energi bahan bakar lainnya. Karena apa? Karena kalau kita tinjau atau kita pelajari selama ini saat kita di sekolah, itu kan juga diajarkan cara menghemat energi itu seperti apa, dan cara agar kita itu tidak melakukan perbuatan tercela itu seperti apa. Dan menghemat energi seperti listrik dan bahan bakar lainnya itu termasuk perbuatan terpuji. Tapi banyak orang tidak tahu. Mereka mengatakan bahwa orang yang menggunakan energi seperti listrik yang terlalu hemat itu katanya medit, padahal itu bentuk dari penghematan energi. Dan bukan cuma pelajaran di sekolah, agama pun menuntut atau mengajarkan kita untuk seperti itu. Karena sebenarnya sesuatu yang berlebihan itu adalah sesuatu perbuatan setan atau perbuatan tercela, yang mana itu sangat tidak disukai oleh Allah dan juga bisa merugikan diri sendiri. Sedekah itu memang boleh, tapi harus sesuai kemampuan. Jika sedekah itu tidak sesuai kemampuan alias berlebih-lebihan, otomatis kita sendiri yang sengsara. Dan sebagai manusia yang beriman, kita pun diajarkan untuk belajar agar mengerti ilmu bagaimana cara agar kita tidak terjerumus oleh perbuatan tercela, yang mana semua perbuatan itu dianggap terpuji alias dermawan alias pemurah, padahal itu tercela yang selama ini tidak orang mengerti. Karena berlebih-lebihan dalam segala hal itu juga merusak segala sesuatu, seperti halnya juga makan. Seumpama kita makan itu juga berlebihan, terlalu kenyang, otomatis perut kita akan merasa sakit dan mata akan menjadi terbejam alias gampang ngantuk karena kekenyangan tersebut. Dan hal berlebihan lain yang sering orang-orang itu abaikan karena menganggap itu suatu perbuatan yang mulia adalah berlebihan saat berbicara atau saat
terlalu memperhatikan sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan, sehingga mana sesuatu yang diperhatikan terlalu berlebihan dan yang mana yang wajib diperhatikan itu diabaikan, akhirnya membuat sakit dan membuat hubungan itu menjadi retak. Dan kita pun diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau oleh agama kita, atau Allah itu menyarankan kita atau menyuruh kita agar jangan sampai berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Biarlah orang mengatakan kita ini pelit atau medit, asal sesuatu yang kita hemat atau tidak kita lebih-lebihkan itu termasuk perbuatan terpuji, maka abaikanlah perkataan tersebut. Selagi kita masih bisa membantu orang lain dalam segi hal yang orang lain tersebut, termasuk saat kesusahan, seperti saat kita diundang hajatan, kita hadir, itu termasuk orang yang tidak medit. Tapi jika kita hanya mematikan lampu di depan rumah agar menghemat energi tersebut, itu termasuk sesuatu yang tidak tercela alias terpuji. Tapi seringnya orang itu menganggap itu perbuatan tercela. Makanya penting pula kita itu belajar di sekolah dan belajar dimanapun itu dengan sungguh-sungguh, bukan hanya tujuan kita itu mencari ilmu agar dapat kerja atau dapat ijazah dan mendapatkan kerja dengan mudah, melainkan ilmu tersebut supaya kita bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Apalah artinya ilmu yang kita dapat di sekolah ataupun di pondok jika tidak kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Untuk itu, niatkan belajar itu untuk mendapatkan ilmu supaya bisa kita amalkan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Jangan mencari ilmu itu untuk menipu atau untuk sesuatu perbuatan yang tercela, karena sesungguhnya Allah sangat memurkai orang yang berbuat tercela. Dan manusia itu memang pasti ada dosa, salah, dan juga khilaf. Dan aku bicara seperti ini bukan berarti aku ini suci, tapi ya memang apa yang aku ketahui itu memang harus aku sampaikan. Dan ilmu yang aku dapatkan selama ini memang saya diajarkan di sekolah itu dulu itu agar menghemat energi supaya tidak berlebih-lebihan. Dan menghemat energi supaya tidak berlebih-lebihan itu tercantum di buku PMP zaman dulu dan juga agama. Jadi agama dan pelajaran lainnya itu sebenarnya saling berkaitan, bukan cuma pelajaran umum saja. Dan sebagai penutup, karena waktunya sudah hampir mendekati 10 menit, saya hanya mengucapkan, selagi menghemat itu tidak merugikan orang lain, maka abaikanlah apa yang dikatakan orang lain tentang kita. Selagi kita masih bisa menolong orang lain, apa yang dikatakan orang medit atau karena tidak berlebihan dalam mengasihi sesuatu, maka jangan pernah diambil hati. Karena sudah berakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.